Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di video kedua saya. Saya akan membahas kisah saya pertama kali memakai jilbab. Pertama saya memakai jilbab itu berawal dari suami saya. Suami saya nyuruh saya memakai jilbab. Itu dia berkata, kamu pakai jilbab ya. Dan saya pun menolak. Enggak ah. Ntar gimana tanggapan mama, gimana tanggapan ayah, gimana tanggapan adik-adik saya dan keluarga saya. Suami saya berkata, kamu tahu nggak, kalau kamu nggak pakai jilbab, aurat kamu kelihatan di luar sana dan kamu berdosa. Saya pun ikut berdosa karena dosa kamu saya yang tanggung. Saya berpikir kasihan juga sih suami saya, dan akhirnya saya memakai jilbab. Tapi saya nggak berani pergi ke rumah mama. Saya cuma berani di sekitar rumah saya saja, di tetangga. Tapi untuk ke rumah mama nggak berani saya. Suatu saat suami saya ngajak saya ke rumah mama memakai jilbab. Saya pun nggak mau, saya menolaknya. Akhirnya pun batal. Dan besoknya suami saya nyuruh, ya dah kamu sendiri deh pergi ke sana. Dan tapi harus pakai jilbab. Akhir saya memakai jilbab itu. Nah, saya pergi ke rumah mama. Tiba-tiba di tengah jalan saya berpikir, kalau aku sampai ke sana, aku pakai jilbab, mama, papa, adik-adik saya pasti marah banget pada saya. Nah, gimana caranya? Sepanjang jalan saya berpikir, gimana caranya? Pasti saya dimarah. Kalau saya lepas, saya berdosa. Ya udahlah. Di tengah jalan, saking sudah gak bisa berpikir, saya lepas jilbab saya di jalan. Saya lepas di tengah jalan, dan tiba-tiba ada orang dari belakang saya berkata, "Hei mbak, kok dia lepas sih jilbabnya? Pakai dong." Saya nggak peduli, saya lepas. Dan jilbab itu saya taruh di kantong motor. Dan setelah itu saya ke mama nggak pakai jilbab, dan saya aman-aman aja. Dan pas saya pulang di tengah jalan, saya lagi mau pakai jilbab itu supaya suami saya melihat saya kalau saya ke mama itu ya tetap pakai jilbab. Dan hari berganti hari terus begitu terus sampai 1 tahun. Saya ke mama begitu terus, saya buka di tengah jalan, dan saya pulang saya pakai di tengah jalan terus berganti terus. Dan dari situ saya mulai sadar, ya Allah, apa yang saya lakukan? Saya merasa bersalah, dan saya mikir, iya ya, memang suami saya nggak ngelihat saya, tapi Allah ngelihat saya. Saya merasa bersalah sekali. Dan suatu saat saya berusaha untuk tidak melepas jilbab saya. Saya ke mama dan saya berusaha, saya harus pakai jilbab, saya nggak boleh melepasnya. Saya berpikir, gimana saya nyampe di rumah mama nanti, gimana, apa saya akan dimarahin. Saya komitmen, walaupun saya dimarah, saya akan terima. Dan saya ke mama memakai jilbab. Tiba di depan pintu, mama kaget, dan adik-adik saya kaget. Mereka semua marah, dan semua masuk dalam kamar. Gak ada yang menyambut saya, tak ada satupun orang yang menyambut saya. Dan saya duduk di ruang tamu sendirian. Dan saya berpikir, ya Allah, saya datang baik-baik, dan saya ingin jadi yang terbaik. Sadarkan mereka ya Allah, mudah-mudahan suatu saat mereka bisa menerima saya. Dan pada saat itu saya pulang balik ke rumah. Dan besoknya lagi saya datang lagi, saya memakai jilbab. Dan di situ lagi mama, papa, dan adik saya pun tidak ada yang mau bicara sama saya. Mereka masuk ke dalam kamar dan mereka tidak mau ngomong sama saya. Dan saya pun tetap baik pada mereka. Saya duduk di ruang tamu, saya lagi menangis. Tuhan, sadarkan mereka ya Tuhan, saya datang baik-baik. Mereka keluarga saya, dan saya sayang sama mereka. Saya tidak ingin membuat perbedaan antara mereka dan saya. Dan saya tetap memakai jilbab saya. Dan hari berganti hari, terus begitu terus. Dan adik-adik saya tetap dia gak mau terima saya. Dan saya berdoa. Dan waktu saya berdoa, waktu saya sholat, saya berdoa, Tuhan, ya Allah, lurahkan hati mama, papa, dan adik saya supaya bisa menerima saya.
supaya mereka tidak membenci saya, karena saya melakukan apa yang terbaik untukmu ya Allah. Sadarkan mereka ya Allah, luluhkan hati mereka, itu doa saya. Dan terus berterus selama 1 tahun saya terus berdoa, dan saya terus datang ke rumah mama dan memakai jilbab. Saya terus datang, dan alhamdulillah dari situ mereka mau ngomong sama saya, dan mereka mau bicara pada saya. Dan masya Allah, saya pun merasa senang banget. Akhirnya Allah menjawab doaku. Makasih ya Allah. Dan hari berganti hari, bulan berganti bulan, dan aku pun terus datang ke rumah mama, dan aku udah terbiasa memakai jilbab. Tapi ada saatnya saya mendapat godaan lagi memakai jilbab. Saya sampai memakai jilbab itu, aku tuh rasanya panas banget. Aduh, kok panas banget sih pakai jilbab ini. Ingin banget rasanya aku melepasnya. Dan aku lepas lagi jilbabku, aku buka lagi. Panas banget sih. Nah, dan setelah itu aku buka lagi jilbabku, dan aku mulai sadar lagi dari situ. Ya Allah, kenapa aku seperti ini? Ya Allah, kuatkan aku ya Allah, kuatkan aku supaya aku bisa istiqomah dalam berhijab. Dan aku berusaha untuk istiqomah dalam berhijab. Aku tetap menggunakan hijabku terus, dan akhirnya aku pun terbiasa. Suatu saat ada teman-teman aku berteman sama teman-teman aku. Dia kaget, loh kok kamu pakai jilbab? Saya bilang alhamdulillah ya, pelan-pelan saya bisa berubah. Dan teman saya itu muslim, dan dia berkata alhamdulillah, masya Allah, saya aja yang Islam, saya belum bisa memakai jilbab, kamu masya Allah. Dan masya Allah, alhamdulillah, Allah ketuk pintu hatiku. Makasih ya, makasih. Aku tahu selama ini aku selalu memamerkan aurat aku selalu menganggap itu hal yang sepele, tapi ya masya Allah, Allah mengubah aku secara perlahan-lahan, alhamdulillah. Dan setiap hari aku berdoa, ya Allah, kuatkan aku ya Allah, karena sudah takdirmu ya Allah, engkau memang sudah menakdirkan aku menjadi seorang muslim, jadi bantu aku untuk menghadapi semua ujian dan cobaan. Ya Allah, kuatkan aku. Rasanya berat banget menjadi seorang muslim itu, rasanya berat banget, banyak banget cobaan dan ujian yang harus aku lalui, entah dari keluarga, entah itu dari luar, entah dari sesama Islam sendiri ya, banyak sekali. Kadang aku merasa, kenapa ya aku bisa seperti ini, ya Allah, ada apa sebenarnya? Dan setiap aku berdoa, ya Allah, beri aku kekuatan dalam menghadapi segala cobaan yang Kau berikan. Jangan biarkan aku jatuh lagi, dan jangan biarkan aku jauh dari segalanya ya Allah. Pada saat saya memakai jilbab, banyak sekali cobaan yang saya dapat, yaitu dari teman-teman saya Islam. Banyak teman-teman saya Islam yang gak memakai jilbab, dan saya berkata, loh, mereka Islam, saya kan malah mereka aja gak pakai jilbab, kenapa saya harus pakai jilbab ya? Saya mikir gitu. Dan akhirnya jilbab itu saya bongkar pasang, dan seperti saya menganggap jilbab itu biasa aja, bukan suatu hal kewajiban, karena saya melihat teman saya muslim itu aja gak pakai jilbab kan. Terus satu saat saya baca Al-Quran, dan di dalam Al-Quran itu berkata kalau wanita itu harus dan wajib memakai jilbab. Dan dari situ saya tersentuh, dan saya bilang, ya Allah, berarti selama ini pemikiran saya salah ya, saya memakai jilbab itu lagi, dan saya harus istiqomah, dan benar-benar istiqomah. Dan saat saya sholat, saya berdoa lagi pada Allah, ya Allah, tolong kuatkan aku dari godaan ini, jangan biarkan aku jatuh lagi ya Allah.
tetapkanlah aku menjadi istiqomah saat memakai jilbab. Dan saat itu aku berusaha walaupun panas, aku tetap memakai jilbab. Aku berusaha dan berusaha terus. Dan suatu saat aku lagi mendapat cobaan, panas banget rasanya, panas banget, dan ingin sekali aku melepasnya. Tapi aku berpikir, ya Allah kuatkan aku. Dan aku berdoa, ya Allah kuatkan aku, jangan biarkan aku jatuh lagi, kuatkan aku ya Allah, kuatkan aku. Dan satu saat lagi aku bertemu dengan temanku juga seorang muslim. Dia nggak pakai jilbab. Lalu ada yang berbisik padaku, tuh temanmu aja yang muslim udah dari lahir nggak pakai jilbab, lalu kenapa kamu masih pakai jilbab? Ya Allah, ya Allah. Dari situ aku berdoa, auzubillahi minasyaitonirrajim, min hamzi wa nafsi wa nafthi. Ya Allah, jauhkan aku dari gangguan setan ini ya Allah. Kuatkan aku harus istiqomah dan benar-benar istiqomah. Ya Allah, aku ingin menjadi yang terbaik di hadapanmu ya Allah. Walaupun aku belum sempurna, ya aku tak ingin sempurna, tapi intinya aku bisa melakukan apa yang dikatakan, yang sudah menjadi kewajibanku ya Allah. Dan hari itu aku akan tetap istiqomah dan terus istiqomah. Dan aku terus menggunakan, alhamdulillah aku terus menggunakan hijab aku sampai sekarang, masya Allah. Walaupun terasa panas, walaupun aku melihat teman-teman aku yang masih yang muslim dari kecil, yang gak mau pakai jilbab, aku bisa berdoa buat mereka. Di saat aku sholat, aku berdoa pada mereka, ya Allah sadarkanlah teman-temanku itu, dan biarkanlah mereka pakai jilbab, mereka menutup aurat mereka yang seharusnya, ya Allah sadarkan mereka ya Allah, biarkan mereka lakukan kewajiban mereka menjadi seorang wanita ya Allah. Tiap hari aku berdoa hanya untuk mereka ya Allah, dan aku berdoa untuk Allah selalu menguatkan imanku, selalu menguatkan aku. Banyak sekali cobaan, ujian yang aku dapati di saat aku memakai jilbab, banyak sekali, dan itu terasa berat, dan sangat berat. Aku terus diuji, aku terus dicoba, dan kadang aku merasa tidak kuat, sangat tidak kuat, tapi aku terus berdoa, ya Allah kuatkan aku manusia lemah, Engkau udah mentakdirkan aku menjadi seorang muslim, maka itu jagalah imanku ya Allah. Kasihanilah aku ya Allah, kasihani aku, jangan biar aku jatuh lagi ya Allah, jangan biarkan aku jatuh lagi ya Allah, kuatkan imanku ya Allah. Dan hari itu aku terus memakai jalan, dan alhamdulillah aku tetap istiqomah dan selalu istiqomah, insya Allah. Makasih ya Allah. Hai teman-teman, saya akan melanjutkan kisah saya di video berikutnya. Saya akan menceritakan gimana saya jatuh dan bangun di dalam Islam, dan gimana saya selalu menghadapi segala cobaan yang saya terima. Saya akan menceritakan itu semua pada kalian, dan kita akan sharing bersama-sama ya. Dan moga-moga kita bisa menjadi orang yang tetap istiqomah. Semangat, dan assalamualaikum. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, dukung saya teman-teman, supaya saya menceritakan ini pada kalian, supaya kalian bisa tergerak hati kalian, bisa menjadi orang yang benar-benar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.